TKW. Desahan terdengar sangat menggema di telingaku, tatkala seorang laki-laki yang ada di atas tubuhku ini mencapai puncak kenikmatannya. "Aku suka permainan sayang, kau selalu membuatku melayang," ucapnya, seraya mendaratkan kecupan di keningku. "Apa mau lagi?" tanyaku sambil tersenyum genit menggodanya. "Sebenarnya Om masih ingin menikmati semuanya sama kamu, Mei, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Istriku pulang besok, dan aku harus menyambutnya," tolaknya secara halus, sambil tersenyum ke arahku. "Iya, Om, masih ada waktu, kita bisa melakukannya lain waktu," ujarku padanya. "Om harus pulang, biaya servisnya akan Om transfer," ucapnya laki-laki yang aku sebut Om itu. Dia adalah pelanggan setiaku. Umurnya sekitar kepala 4, namun dia begitu gagal di ranjang. Aku sangat menyukai permainan. Apalagi uangnya, dia selalu memberikan bonus yang lumayan besar. Dia adalah Om Hendra. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Kulihat Om Hendra mulai memakai kembali semua pakaiannya. Aku yang masih terkuras lemah di atas ranjang hanya memperhatikan gerak-geriknya. Setelah dia sudah rapi dengan semua pakaiannya, dia mengambil ponselnya. Beberapa detik kemudian ponselku berbunyi, satu notifikasi masuk ke dalam ponselku. Aku segera meraih ponselku yang ada di atas nakas. Kulihat pesan dari M-Banking masuk. Bibirku melengkung sempurna menampakkan deretan gigiku yang putih dan rapi. Kulihat sejumlah uang masuk ke rekeningku sebesar 10 juta. Padahal tarifku hanya 5 juta per malam. "Terima kasih Om, ini banyak sekali," ujarku padanya. "Tidak masalah sayangku. Baiklah, Om pulang dulu, Om pasti akan merindukanmu." Om Hendra menghampiriku lalu mendaratkan kecupan di keningku. Aku hanya tersenyum. Setelah itu ia pun berlalu dari kamar hotel ini. Aku menghelai napas beratku, usai kepergiannya. Inilah duniaku sekarang. Inilah pekerjaan yang sudah selama 3 tahun aku jalani. Ya, aku adalah wanita penggoda, wanita si pengobral dosa. Aku adalah TKW, tapi bukan tenaga kerja wanita tapi tenaga kerja wek-wek. Tentu saja kalian tahu apa arti wek-wek kan? Tidak perlu aku jelaskan, aku rasa kalian semua paham. Ya, kenapa aku menyebut pekerjaanku ini adalah TKW alias tenaga kerja wek-wek? Karena dari kampung aku merantau itu, berniat menjadi TKW, salah satu temanku menawarkan pekerjaan. Dia bilang waktu itu menjadi TKW di luar negeri, tepatnya di Arab Saudi. Aku bertekad ingin mengikuti jejaknya, karena teman satu kampungku itu, selama dia bekerja jadi TKW kehidupan benar-benar berubah total, mobil bagus, rumah mewah, sawah luas dia beli. Aku pun ingin seperti agar hidupku tidak menjadi bahan gunjingan orang-orang. Terlebih saat itu aku sudah muak berada di rumah, apalagi keluarga brengsek semua. Aku tinggal bersama ayah, ibu tiriku dan abang tiriku. Semua berawal dari masa kelam malam itu. Aku sangat membenci keluargaku itu, terutama abang tiriku yang bernama Saipul itu. Mendengar namanya saja rasanya aku ingin membunuhnya. Saipul brengsek itulah yang membuat hidupku berantakan seperti saat ini. 3 tahun yang lalu, dia merenggut paksa mahkotaku. Aku yang merasa tak terima dan sakit hati olehnya. Aku pun mengadu pada ayah dan ibu tiriku itu. Sialnya mereka tidak percaya dan malah menghakimiku. Terlebih di Saipul brengsek itu memperbaiki semua fakta. Dia berkata bahwa akulah yang menggoda. Sejak kejadian itu, aku pun menerima tawaran Mia. Ya, Mia temanku itu, yang katanya bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Tapi anehnya 3 bulan sekali dia pulang kampung. Bukannya kalau kerja jadi TKW di Arab Saudi itu kita gak bisa pulang begitu saja? Bukannya sudah tanda tangan kontrak sebelum? Entahlah. Tanpa menaruh rasa curiga aku pun ikut dengannya. Tapi yang aku heran, aku tidak ditampung dulu di PT atau penampungan khusus TWK gitu. Aku langsung diajak Mia kota, tepatnya kota Jakarta. Dari kampung tepatnya Jawa Barat. Aku dan Mia dijemput sebuah mobil mewah. Kata Mia si itu jemput dari bos besarnya. "Mia, bukannya kita mau ke Arab Saudi ya? Mau jadi TKW kok kita malah ke sini?"
Tanyaku saat itu pada Mia. Nggak, kita gak ke Arab Saudi. Tapi kita tetap akan jadi TKW tapi gak di luar negeri, tapi di sini. Jawab Mia. Aku hanya mengangguk. Walaupun aku masih bingung, aku dulu sangat polos. Jadi aku tidak curiga sama sekali pada Mia. Sampai di Jakarta, aku dibawa ke sebuah rumah. Rumahnya cukup bagus. Di sana juga terlihat banyak wanita. Mungkin mereka juga sama sepertiku ingin menjadi TKW. Aku dan Mia pun turun dari mobil mewah itu, lalu kulihat seorang wanita seksi dengan dandanan yang sangat menor. Dia menghampiri aku dan Mia. Gimana Mia? Tanya wanita itu. Aku tidak tahu siapa namanya, tapi melihat wajahnya aku rasa dia orang baik, senyuman ramah. Apa mungkin dia yang akan mengurus semua keperluanku jadi TKW? Beres Mi. Jawab Mia pada wanita itu. Mia memanggilnya dengan sebutan Mami. Kulihat Mia dan wanita itu sangat akrab. Ini Mei, kenakalan Mami Sarah, dia yang akan bantuin kita cari pekerjaan. Ujar Mia padaku, memperkenalkannya. Maya. Ucapku seraya mengulurkan tanganku padanya. Mami Sarah menyambut uluran tanganku. Cantik, apa kamu masih perawan? Tanya membuat aku langsung diam membisu. Aneh pikirku. Emang kalau mau jadi TKW harus ditanya soal begituan ya? Gami, dia korban kebrengsekan abang tirinya sendiri. Mia yang menjawab pertanyaan Mami Sarah. Aku melirik Mia, sedikit kesal. Kenapa harus diberitahu? Ya, semua orang di kampungku memang sudah tahu tentang skandalku bersama si Saipul Bijat itu. Salah satunya Mia. Malangnya nasibmu cantik. Ujar Mami Sarah padaku, kulihat wajahnya mengibaku. Aku hanya tersenyum getir, hal seperti ini sudah biasa bagiku. Ya sudah ayo kita masuk. Ajak Mami Sarah. Mia dan aku pun mengikutinya masuk ke dalam rumah tersebut. Istirahatlah, besok kamu akan memulai pekerjaan kamu. Ucap Mami Sarah saat mengantarkan aku dan Mia ke kamar. Mia meminta Mami Sarah agar menempatkan aku satu kamar dengannya. Mama Sarah menyetujuinya. Besok Mi? Cepat sekali. Besok aku terbang jam berapa? Cercaku pada Mami Sarah, kulihat Mami Sarah malah tertawa. Mia, apa kamu belum memberitahu dia? Tanya Mami Sarah pada Mia. Belum Mi, nanti aku jelaskan sama dia. Jawab Mia. Baiklah, Mami keluar dulu. Kalian istirahatlah. Aku dan Mia pun mengangguk, kulihat Mami Sarah keluar dari kamar kami. Setelah kepergian Mami Sarah, aku langsung menatap Mia penuh tanda tanya, meminta penjelasan darinya. Biasa aja kali Mei natapnya. Udah kamu ikut aja aku, kerjaan kita gampangku, nikmat lagi. Ucap Mia padaku. Aku belum mengerti Mia, bukannya kita mau jadi TKW ya? Iya kita memang jadi TKW, tapi bukan TKW biasa, tapi TKW tenaga kerja wek-wek. Jelas Mia. Hah? Aku terkejut bukan kepalang. Tenaga kerja wik-wik emang ada? Batinku.